Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan bisnis plan kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya menghaturkan pangastungkara pangayu bagya. Om Swastiastu. Adapun anggota kelompok kami beserta tugasnya yakni yang pertama, Imade Aldi Prianto sebagai Direktur Utama yang bertugas memimpin dalam perusahaan di mana direktur utama memiliki kewenangan untuk menerbitkan beragam kebijakan perusahaan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut serta bertanggung jawab atas perusahaan. Yang kedua, saya sendiri, Niputunita Wahyuni sebagai manajer administrasi keuangan yang bertugas menangani seluruh urusan yang menyangkut administratif dan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, Igede Sindu Yoga Artawan sebagai manajer pemasaran dan gudang yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran serta urusan pembelian dan gudang. Baik, selanjutnya presentasi akan kami mulai dengan pemapar materi pertama. Teman kami, Aldi Prianto, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi. Pertama, apa itu Sibeni Smart Home? Sibeni Smart Home Shop merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan di mana perusahaan ini mengkhususkan menjual berbagai produk smart home dari berbagai merek terpercaya. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadikan perusahaan sebagai pusat pemasaran produk smart home baik secara offline maupun online, serta menjadikan usaha sebagai penjual produk smart home terdepan dan terpercaya. Adapun misi kami, yang pertama yaitu menyediakan produk smart home yang berkualitas, kedua membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk smart home, ketiga meningkatkan kerjasama serta menambah relasi dengan pemilik hotel, homestay dan villa. Yang keempat, meningkatkan kerjasama serta menambah relasi dengan pemilik hotel, homestay dan villa. Yang kelima, mempromosikan dan memasarkan usaha pada platform yang sedang diminati ataupun yang berpeluang besar memiliki banyak pengguna. Adapun tujuan dari perusahaan kami yaitu satu, menjadi penyedia produk smart home yang berkualitas, kedua, terbangunnya kepercayaan pelanggan terhadap produk smart home, ketiga, terwujudnya kerjasama serta relasi dengan pemilik hotel, homestay dan villa, keempat, terwujudnya pengembangan usaha agar semakin tersebar luas di seluruh Nusantara dan mancanegara, kelima, terwujudnya promosi dan pemasaran usaha pada platform yang sedang diminati ataupun yang berpeluang besar memiliki banyak pengguna. Adapun sasaran dari perusahaan kami yaitu produk kami menyasar kaum milenial, pasangan muda dan masyarakat luas yang ingin memiliki rumah impian serta pelaku bisnis pariwisata baik di bidang perhotelan, homestay dan villa. Kelayakan dan dukungan. Pertama, kelayakan produk. Produk yang akan kami tawarkan kami pilih dari produsen terpercaya atau telah bersertifikat SNI dan sesuai dengan keadaan atau kemampuan jaringan serta dipastikan mendukung dengan sistem internet ataupun perangkat pendukung yang berada di Indonesia. Kedua, kelayakan pengiriman. Untuk menjamin keselamatan barang, kami mengemas barang dengan proteksi yang sesuai standar serta jika pengiriman pembeli online kami sediakan pilihan jasa pengirim seperti JNE, JNT dan perusahaan jasa pengiriman lainnya yang telah terpercaya. Jika pembelian langsung pada toko kami, maka kami akan kirim dengan mobil pengiriman dengan standar pengiriman yang layak. 3. Kelayakan karyawan. Untuk menunjang keberhasilan usaha, kelayakan karyawan juga perlu diperhatikan. Menurut kami, karyawan yang layak bekerja pada perusahaan kami memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, karyawan mampu menerapkan 5S. Kedua, karyawan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya. Ketiga, karyawan memiliki jiwa kompeten yang tinggi. Keempat, mampu menjelaskan kepada konsumen dengan baik. Kelima, mampu bekerja sama dalam tim. Keempat, kelayakan protokol kesehatan. Untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan pelanggan, maka kami menerapkan beberapa protokol seperti mewajibkan pengunjung serta karyawan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ke toko, mengecek suhu tubuh pelanggan, menyediakan hand sanitizer,
dan memberikan sarung tangan plastik kepada setiap pelanggan serta mewajibkan karyawan menggunakan sarung tangan serta menjaga jarak aman. Dukungan. Produk kami didukung dengan adanya pariwisata dengan menyasar sektor perhotelan, penginapan, dan villa, sehingga pemasaran produk kami lebih luas. Kemudian, untuk pemasaran produk, kami memilih toko yang berada di perkotaan dan di pinggir jalan raya protokol, sehingga lebih banyak orang yang melihat toko kami serta mudah diakses. Untuk lahan parkir sendiri, kami menyediakan lahan parkir yang luas dan memudahkan pelanggan. Serta dengan perkembangan teknologi yang pesat, kami dapat menjual produk kami melalui internet, baik melalui e-commerce dan aplikasi sosmed lainnya. Adapun arah tujuan dari perusahaan kami, yang pertama untuk jangka pendek adalah mendapatkan kembalinya modal awal usaha yang ditanamkan serta mendapatkan laba sehingga dapat memberi feedback kepada investor. Kedua, untuk jangka menengah, memperluas pemasaran, dapat membuka toko cabang serta memperbanyak platform untuk promosi dan pemasaran produk dan menambah jenis produk smart home lainnya. Ketiga, untuk jangka panjang, membangun relasi yang kuat dengan pelaku usaha perhotelan, homestay, dan villa, serta mengajak kaum milenial untuk menerapkan pada rumah tinggal, dan menjadikan usaha sebagai pusat pemasaran produk dan menjadikan usaha sebagai usaha yang terdepan dan terpercaya. SOP, Standar Operasional Prosedur. Pertama, menerapkan protokol kesehatan. Kedua, menyambut konsumen dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ketiga, menanyakan jenis produk yang ingin dicari konsumen. Keempat, menghantarkan konsumen ke tempat display produk. Kelima, menjelaskan spesifikasi dan harga setiap merek produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Keenam, mengambilkan produk yang telah dipilih oleh pelanggan. Ketujuh, menanyakan kepada pelanggan langsung diterima atau diantarkan ke kediaman pelanggan. Kedelapan, menerima pembayaran dari pelanggan dan menyebutkan nominalnya. Kesembilan, memberikan kembalian bila ada dengan tepat. Kesepuluh, mengucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Sindu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Aldi Prianto. Produk Smart Home. Produk Smart Home adalah peralatan rumah tangga yang memiliki teknologi Internet of Things atau IoT dan dapat memudahkan kehidupan sehari-hari yang memungkinkan untuk dapat memonitor dan mengontrol perlengkapan rumah tangga atau sektor perhotelan, penginapan, dan villa dari perangkat tertentu menggunakan smartphone atau handphone dengan bantuan aplikasi. Contoh produk smart home yang kami tawarkan antara lain: yang pertama, lampu pintar. Lampu ini memiliki kemampuan seperti dapat dikontrol dari jauh, serta warna dapat diatur sesuai dengan keinginan dari pengguna. Yang kedua, jam pintar. Jam ini memiliki kemampuan untuk dapat mengukur suhu ruangan, kelembaban, memiliki sensitivitas yang tinggi dan presisi, serta dapat diatur melalui handphone dengan desainnya yang elegan dan minimalis. Yang ketiga, Google Chromecast. Sebuah perangkat kecil yang berfungsi untuk memproyeksikan layar smartphone dan komputer ke layar televisi yang ukurannya jauh lebih besar. Yang keempat, Smart Door. Pintu yang bisa dibuka dengan menggunakan pin, sidik jari maupun wajah, dan dapat memungkinkan untuk membuka kunci pintu lebih cepat. Bisa dipasangkan waktu penguncian otomatis dan terdapat sebuah mode privasi untuk mencegah login dari luar rumah. Kemudian nomor 5, Smart Wi-Fi Socket EU. Memiliki kemampuan untuk mengontrol on dan off secara wireless di mana saja dan kapan saja. Dapat memantau konsumsi listrik, kompatibel dengan iOS dan Android, tetapi produk ini membutuhkan koneksi Wi-Fi. Yang keenam, Smart Camera. Produk kamera ini memiliki kemampuan untuk mengatur sensor gerak di area tertentu, kamera yang bisa membunyikan alarm, dan dapat memantau 1000 user dalam waktu bersamaan. Yang ketujuh, Smart Remote. Produk ini dapat memancarkan infrared pintar yang dapat dikendalikan secara nirkabel melalui aplikasi selama adanya jaringan internet. Yang kedelapan, Smart Cermin. Produk cermin ini
berbeda dengan cermin pada umumnya. Cermin ini adalah kaca kecantikan yang dilengkapi dengan lampu LED dengan memiliki kemampuan tersedia tombol touchscreen on atau off dan bisa diperbesar 3 kali, 5 kali, dan 10 kali serta dapat dilipat dengan mudah saat penyimpanannya. Yang kesembilan, Smart TV. Merupakan TV pintar yang dapat menjalankan aplikasi selain fungsi umumnya sebagai televisi. Peluang pasar. Smart home merupakan salah satu produk IoT yang kedepannya akan dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, peluang pemasaran dari produk smart home sangat besar, yakni yang pertama, sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu peluang pasar yang besar. Yang termasuk dalam sektor pariwisata ini merupakan usaha seperti perhotelan, homestay, dan villa, di mana tempat-tempat tersebut membutuhkan pelayanan yang baik agar pengunjung nyaman, sehingga produk smart home adalah jawabannya. Yang kedua, kaum milenial dan antusias teknologi. Memiliki rumah impian dan teknologi untuk memudahkan setiap kegiatan guna mengefisiensi tenaga dan waktu adalah salah satu impian dari generasi milenial. Oleh karena itu, peluang pemasaran pada kaum milenial, pasangan muda, dan masyarakat luas yang ingin memiliki rumah impian merupakan salah satu peluang pasar dari smart home tersebut. Strategi pemasaran. Dalam pemasaran produk smart home, kami menggunakan 2 jenis metode pemasaran, yaitu secara offline dan online. Secara offline, dilakukan dengan cara membuka toko di tempat strategis, menyebarkan brosur, billboard, serta dengan membangun relasi. Yang kedua, secara online, dilakukan dengan cara memasarkan melalui e-commerce, mempromosikan dengan memasarkan lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, serta menggandeng pengguna-penggunanya yang terkenal untuk mempromosikan produk kami. Usaha sejenis. Adapun usaha sejenis yang sebidang dengan usaha kami yaitu salah satunya toko dan pasar elektronik, di mana toko tersebut menjual peralatan elektronik dan smart home. Namun dibandingkan dengan toko kami atau usaha kami lebih berfokus pada smart home, sehingga pilihan produk yang tersedia yang kami tawarkan kepada konsumen lebih bervariasi. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Nita Wahyuni. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi akan saya lanjutkan. Adapun rincian keuangan dari perusahaan kami yaitu modal awal sejumlah 100 juta rupiah, modal pokok sejumlah 75 juta rupiah, modal pinjaman sejumlah 50 juta rupiah. Perhitungan BEP. Berikut merupakan tabel biaya tetap sebulan. Dan berikutnya merupakan tabel biaya variabel. Adapun perhitungan BEP dari perusahaan kami, yang pertama BEP unit. Itu didapat dari biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, di mana harga jual per unit kami asumsikan dari rata-rata harga jual produk kami, di mana hasil yang kami dapat dari perhitungan BEP unit sebanyak 87. Yang kedua, BEP rupiah. Itu didapat dari biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit, di mana kontribusi margin per unit itu didapat dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dari perhitungan tersebut, kami mendapat hasil sebanyak Rp65.150.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan lainnya yang dapat membantu bisnis plan kami agar semakin baik ke depannya, saya persilahkan disampaikan pada form yang telah disepakati. Saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.